Bismillahirrahmanirrahim. In fa'ala yanfa'ilu infi'alan wa munfa'ilun wa laqa munfa'alun in fa'il la tanfa'il munfa'alun munfa'alun. Yang kasiru inqisaron wa munkasaron fahuwa munkasirun wa laqa munkasarun inkasir la tangkasir munkasarun munkasarun. In faddo yanfaddu infidolun wa munfaddun fahuwa munfaddun wa laqa munfaddun in faddo la tanfaddo munfaddun munfaddun. In qada yanqadu inqiyadan wa munqada fahuwa munqadun wa laqa munqadun in qad tanqad munqadun munqadun. In ma'ayan ma'u in ya'an wa munma'an fahuwa munma'un wa laqa munma'un in ma'latan ma'mun ma'un munma'un. In jalayan jali in jilaan wa munjalan aw wa munjalin wa zaqa munjalan in jali latan jali munjalan munjalan. In baroyan bariin biroan wa munbaron fahuwa munbarin wa zaqa munbaron in bari latan bari munbaron munbaron. In tafa'ayan tafi'u intifa'an wa muntafa'an fahuwa muntafi'un wa laqa muntafa'un in tafi' la tantafi' muntafa'un muntafa'un. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan ngaji. Sekarang halaman 104. Ya kemarin gak ngaji ya, kemarin ada iklan dikit jadi gak ngaji dah. Nah, sekarang walaita itu ya, walaita dan laita. Maknanya laita nanti ada di dalamnya itu penjelasannya. Ini belum muncul-muncul nih, mau cek sound. Wa yuqalu dan dikatakan fiha di dalam laita apa latta bitasdidit ta'i dengan mentasdidkan ta jadi latta liidghamil ya karena mengidghamkan ya fiha di dalam laita. Jadi apa dalam satu qiraah nih kan aslinya laita. Nah, kadang-kadang dibaca latta. Gini, bukan lata. Kalau lata nama berhala. Lata wal uzza. Al-lata. Makanya lata itu selalu ada alif lamnya. Al-lata wal uzza. Oh, gitu kan? Nah, kadang-kadang lata ini asalnya laita, cuman ya-nya diidghamkan ke ta. Bukan lita tapi latta. Ngerti maksudnya? Oh, gitu loh. Itu dalam satu riwayat begitu. Tujuannya lit tamanni untuk tamanni itu mengharapkan sesuatu yang sulit atau mustahil didapat.
Wahwa dan bermula tamanni. Itu tamanni kan dari masdar tamanna ya tamanna tamannian. Kalau nasab tamannian, kalau rofa sama cer kan tamanni. Karena isim mangkus, itu yang harus kalian ingat. Tolabuma itu mengharapkan sesuatu, lamat ma'a yang tidak ada harapan. Toma ayat ma'u, tomaan wamat, ma'an itu masdar mim. Lamat ma'a yang tidak ada harapan itu maujud fi khusulihi dalam menghasilkan ma. Imalita asurihi itu cara bacanya, makanya saya pertegas seperti itu supaya kalian terlatih. Imalita asurihi dari ta'assaro ya ta'assaru ta'assuron. Jangan lu baca litaksirihi, kalau litaksir setelah sin ada iya, sebelum ro ada iya, antara sin dan ro itu ada iya. Karena nggak ada makanya ta'assur. Imalita asurihi ada kalanya sulitnya, ada kalanya karena sulitnya ma, kaqaulid dha'ifi seperti orang yang lemah, anil kasbi dari apa namanya pekerjaan, al munqati yang terputus. Umpamanya orang memang dia udah nggak bisa kerja apa-apa, maksudnya dia udah cacat umpamanya, kakinya udah dua-duanya buntung. Jadi nggak bisa diharapkan lah. Itu maksudnya ad-dhaif anil kasbi al munqati. Ar-roja'a pada pengharapan. Dia nggak bisa kerja, nggak bisa apa-apa, tiba-tiba dia ngomong laitali malan, harokatin. Itu yang menjadi contoh. Laita barangkali li itu bagiku apa malan harta. Fa'ahujja harokatin juga. Fa'ahujja itu fi'il mudhari, hajja yahujju. Kalau mutakalim kan ahujju, ngerti? Jatuh setelah fa. Fa jawab. Fa jawab itu jawabnya laita. Itu prosesnya panjang, maka nggak usah saya tulis. Tapi kalian ingat-ingat. Fa'ahujja, jangan kalian baca fa'ahujju. Fa'ahujja. Tapi kalian bisa menjabarkan. Kenapa fa'ahujja dibaca nasab? Dibaca nasab oleh huruf an. Annya wajib tersimpan, yaitu jawabnya laita. Fa jawabnya laita. Laita kan taman nih. Iyalah, itu loh. Fa'ahujja maka bawa haji siapa saya. Auli ta'adzurihi atau karena uzurnya ma. Li adami imkani husulihi karena tidak ada kemungkinan hasilnya ma. Li adami imkani husulihi karena tidak adanya kemungkinan hasilnya ma. Nahwu laita syababa aidun. Laita barangkali apa as-syababa masa muda, aidun itu kembali. Itu menjadi contoh as-syabab. Masa muda kembali itu mungkin apa enggak? Normalnya enggak. Oh gitu loh. Masa muda kok balik kan enggak ada, enggak akan terjadi. Kan begitu kan secara logika. Nah, mengharapkan sesuatu yang adamu imkani khusulihi, tidak mungkin hasilnya sesuatu tadi. Nah itu loh, mengungkapkannya pakai laita. Kalau yang pertama tadi kan tolabu malamat ma'afi khusulihi, mengharapkan sesuatu yang tidak ada harapan hasilnya. Orang udah miskin, udah cacat, pengen naik haji, harapannya ada harta. Maksudnya kalau dikasih orang lain cerita, tapi kalau harta yang diperoleh dari dia sementara dia aja cacat, udah dibilang lemah, nggak memungkinkan kerja, lah itu sulit didapat. Lah kan beda. Nih saya tulis nih, perhatikan. Ini ucapan orang miskin. Laitali malan fa'ahujja bihi.
situ nggak ada dia, saya tambahin. Ini fungsinya adalah ta'asur, sulit. Kalau yang bawah, ini sebenarnya kurus nih. Laitas sababa aidun namanya. Ini loh as-sabab, laitas sababa. Ini loh kembalinya masa muda, aidun. Itu kalau bahasa di situ adamu imkani husuli. Kalau ini kan ta'assuru husulihi, kan itu sulit kejadiannya, hasilnya. Nyambung nih. Nah ini isinya laita, yang maknanya laita itu untuk tamanni. Tamanni itu ada dua pilihan. Ada kalanya sulit untuk diraih, dan yang kedua lebih ekstrim lagi, mustahil diraih. Nyambung nih. Kalau dalam dunia laitali kintoron min zahabin fa aquddu bihi. Kalau dalam bahasa Muhtasar Jidan, bukan dunia. Di bahasanya sama, misalnya gitu. Oke. Lanjut. Li'anna audahu, karena sesungguhnya kembalinya sabab ba'dal musibi, setelah orang yang ubanan. Saya ini udah mulai ubanan, Habib Aho udah ubanan, ya enggak? Nah, itu musib namanya. Musib itu dari asaba yusibu, fahuwa musibun, orang yang udah ada ubannya, orang udah ubanan. Mustahilun itu mustahil adatan dalam kebiasaannya. Jadi fala yutma'u, maka tidak bisa diharapkan apa fi khusulihi, dalam hasilnya sabab. Oke, lanjut. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya laita sababa aidun. Laita itu bermula laita harfu tamannin. Tuh, kalau nggak ada alnya, ini nggak, walaupun nggak saya tulis, perhatikan. Itu kan tamannin, sebelumnya nggak ada alnya. Oke? Kemudian dia tidak dimudhofkan, iya-nya itu hilang. Tamannin, nyambung. Seperti qadin, romin, hadin. Ngerti? Kan kemarin dari saya bahas, cuman Serok belum ada. Dalam kitab apa dulu, Pri? Lu sama Serok duluan mana? Duluan apa, Pri? Ini dalam kitab Sorop kalau nggak salah. Apa dulu itu? Ya kitab ini juga bukan Imriti apa nado maksud itu cara menulisnya tamannin gitu ya, seperti lafaz samanin, samaniyah itu. Nah itu wanasbin dan huruf nasob, tansibu yang menasobkan. Jadi tamannin tanwinnya tetap tanwin iwat, lu ngerti? Iwat an harfin mahdufin. Saya tegaskan seperti itu supaya kalian selalu ingat, memorinya, daya ingatnya gitu loh. Kalau saya cuek akan kepedulian kalian, akan pemahaman kalian, mah saya babat aja bacanya. Baca bes-bes, cuman saya nggak mau seperti itu. Karena kiai saya dulu ngajarnya seperti itu. Jadi setiap kalimat yang, apalagi yang kira-kira masalah itu dibahas. Nah itu menyebabkan santri akan tertarik dan terbangun kembali memorinya. Jadi selalu ingat gitu. Tansibu yang menasobkan apa laita al isma pada isimnya. Nah, itu kan gampang. Wa tarfa'u, dan merofakkan apa laita al khobaro pada khobarnya. Asyababa bermula lafaz asyababa itu ismuha, isimnya laita. Aidun bermula lafaz aidun, khobaruha itu khobarnya laita. Jadi titik, saya rasa paham ya. Itu kan gampang. Qala berpendapat siapa al-Faqihi, Imam al-Faqihi, wayam tani'u laita ghodan yaji'u fa innahu wajibul maji'i. Wayam tani'u, dan tercegah
apa lafat laita godan yaji'u. Laita barangkali siapa fulan godan dalam waktu esok itu yaji'u. Datang siapa fulan. Fa innahu maka sesungguhnya fulan wajibul maji'i itu yang wajib datangnya. Udah titik. Itu laita. Ya, sekarang yang kedua kaitannya ya bukan yang kedua, berarti yang kelima. Berarti kan inna, ka'anna, lakinna, laita. Yang kelima la'alla. Maksudnya yang kedua dari kaitannya huruf. Huruf ini kan selalu paket nih, laita dan la'alla. Wala'alla dan la'alla yang kelima nih. Udah inna wa akhwatuha itu cuma 5 itu. Gampang, lebih beda dengan kana. Lah kana sendiri kan ada berapa? 8. Kalau plus ono kan ada 13. Masih ingat dulu bab kana? Yang amal dengan tanpa syarat ada 8. Ya Pak? Yang amal dengan didahului huruf nafi atau juga nafi 4. Yang amal didahului oleh ma masdariyah dzurfiyah ada 1. Berarti ada berapa? 13. Hafal semua gak? Coba Rio. Ayo kana. Saya terus sono Don. Ayo kana terus. Ya. Oke. Wa mata sorofa udah itu lain ya, bukan wa mata sorofa Pak. Lu cari contohnya kok wa mata sorofa gak ada contohnya? Kagak lah. Orang wa mata sorofa itu penjelasan lafaz-lafaz yang ketasrif, yang berubah, yang timbul dari kana wa akhwa gitu loh. Oke. Wa la'alla dan la'alla wa yuqalu dan diucapkan fiha di dalam la'alla apa Allah. Kadang-kadang Allah. Qala berpendapat siapa Al-Aisami, Imam Al-Aisami berkatanya begini. Fi la'alla itu tetap dalam la'alla sita asrota bermula 16. Sita asrota bermula 16. Apanya lugatnya bahasanya. Maksudnya la'alla itu ada 16 cara bacanya, cuma di sini nggak disebutin. Nggak tahu nanti ada di bawah itu. Nggak ada ya. Nggak ada nggak disebutkan itu ya. Di antaranya itu la'alla, ada yang baca Allah, ada yang baca macam-macam lah. Wahia dan bermula la'alla itu litarojji. Nah itu kan ada alnya, ngerti? Jadi litarojji yaknya nontot, ya kan? Kalau alnya nggak ada litarojjin sama yang di atas tadi. Apa itu tarojji? Nah tarojji beda dengan tamanni. Wahua dan bermula tarojji irtiqabu syai'il mahbubi. Irtikop. Nah perhatikan, saya ajarin kalian cara melacak kalimat. Irtikop itu dari kata-kata rokobah, rokib. Kan ada malaikat rokib, atid pakai kof, bukan rokib pakai kaf. Nah, irtikop, rokib itu makna asalnya adalah mengintip, mengawasi. Nah, terjemahan bebasnya irtiqabus syai' boleh dibilang menunggu sesuatu. Nah, mengintip itu maksudnya menunggu akan sesuatu. Kalau mengintip kan ada apa sih? Kan orang penasaran kan? Nah, irtiqabus syai' itu menunggu sesuatu al-mahbubi yang dicintai. Menunggu apa? Mamanya Pak Al udah lama nggak ditengokin sama Bunda Marhamah dan Bapak Agus. Wah, ndak datang nih, ndak, ya Pak. Aska juga
Udah ada lu 4 bulan. 2 bulan ya. Berapa bulan lu gak ditengokin Bapak Syarif? Wah, 1. Baru 1 bulan ya. Sama Seno, walah elah Seno mati tiap hari kok netek mulu ya. Ketiduran sampai neteknya lu no. Wah, loh, itu namanya taroji. Nah, contohnya nahwu la'alla zaidun, la'alla zaidan qadimun. Udah diem don. Nah apa sih? La'alla zaidan. Kalau bahasa Jawanya menawi Zaid. Mudah-mudahan namanya doa. Mudah-mudahan Zaid atau supaya Zaid. Bahasa ekstrimnya kalau dalam bahasa Quran pasti. Kan la'allakum tattaqun. Ya kan? Pasti kalian semua lah gitu. Qadimun itu orang yang datang. Nah, datang Zaid ini orang yang disenangi oleh mutakalim. Kedatangan Zaid la'alla zaidan qadimun itu berarti mengharapkan dengan sepenuh hati. Karena kalau Zaid datang tadi bagi duit, bawain jajanan. Beda kalau yang datang perusuh. Loh iya kan? Kalau yang datang perusuh, sebel kita bukan la'alla tapi laita. Tuh. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya laita zaidan qadimun. La'alla itu bermula la'alla harfu tarajjin. Nah, itu kan enggak ada alnya. Jadi tarajjin. Asalnya tarajjiin. Cuman kan enggak boleh. Itu huruf tarajji, huruf mengharapkan. Nah, tanwinnya tarajjin ya tanwin iwat an harfin mahdhufin. Wa nasbin dan huruf nasab. Tansibu yang menasobkan apalah Allah al-isma pada isimnya, wa tarfa'u dan merofakan apalah Allah al-khobaru pada khobarnya. Zaidan bermula lafaz Zaidan itu ismuha isimnya la Allah. Qadimun bermula lafaz qadimun khobaruha itu khobarnya la Allah. Jadi la Allah Zaidan qadimun, la Allah huruf tarji, Zaidan isimnya qadimun. La'alla isimnya qadimun khobarnya. Walam yumatsil dan tidak menyontohkan siapa musonib biqaulihi ta'ala dengan firman Allah ta'ala la'allallaha yuhaddisu ba'da dzalika amra. Kenapa musonib enggak memberi contoh? Nah ini la'alla supaya siapa Allah yuhaddisu itu menciptakan siapa Allah ba'da dzalika setelah itu kejadian amron pada perkara. Ali annahu karena sungguhnya kejadian. Lah kenapa sih musannif kok enggak membuat contoh firman Allah taala itu? Li annahu karena sungguhnya kejadian. Qad qila ini isinya dhamirsaan. Betul-betul dikatakan apa yang qila. Inna la'alla jatuh setelah qila pasti inna bacanya. Inna la'alla sesungguhnya la'alla fiha di dalam ayat itu ditaklil. Taklil untuk alasan au lil istifhami atau untuk istifham bidalili annaha dengan dalil sesungguhnya la'alla mu'allaqatun itu digantungkan li tadri bagi ayat tadri qabla yang sebelumnya an amalin nasbi dari amalan nasab. Walakinil asahhu dan tetapinya bermula pendapat yang paling sahih kama sebagaimana keterangan alai yang itu tetap di atas ma al basriyuna bermula ulama-ulama Basrah itu annaha sesungguhnya la'alla fil ayati di dalam ayat itu litaraji untuk makna taraji walidha dan karena la'alla inna fil ayat litaraji masalah membuat contoh siapa musannif biha dengan ini ayat fil audhohi dalam kitab al-audhoh khaitsu qala sekiranya berpendapat siapa musannif la'alla litaraji fil mahbubi nahwu la'alla Allah yuhaddisu ba'da dzalika amro. Nah, itu yang pertama taraji. Oh, ngerti taroji tadi udah dibahas ya. Nih, dan laita. Sekarang la'alla.
Ya, udah tanggung dah. Nah, kan contohnya ada dua. Wat tawakkui dan tawakku. Tawakku itu apa? Al isfaku wal khaufu. Al isfaku itu rindu, safik, demen. Wal khauf dan rasa takut. Wawa dan bermula al isfaq wal khauf. Irtiqabus syai' itu mengintip atau menunggu sesuatu al makruhi yang dibenci. Nahwu la'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim. La'allaka supaya kamu itu bakhi'un nafsaka, orang yang merusak dirimu ala asarihim, atas jejak langkah mereka. Wa nahu la'alla amron halikun, dan seperti contoh la'alla amron halikun. La'alla mudah-mudahan atau semoga, kalau bahasa Jawanya menawa menawi, siapa amron, amr itu halikun, rusak binasa. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya la'alla amron halikun. La'alla itu bermula la'alla itu harfu tawakkuin, huruf tawakku. Wa nasbin dan huruf nasab. Wa in syi'ta dan jika mengendaki siapa kamu. Painah, disimak kita punya amalan nulis sendiri. Ono si dupa, ayo tolong dupa yuk. Ya, bukan nyimak kitab malah gambar. Lu gambar apa Pokemon? Gambar apa yuk? Wa in syi'ta dan jika mengendaki siapa kamu, kulta maka berkata siapa kamu, harfu tarojin gitu, bermula la'alla itu huruf taroji, bukan yang atas kan la'alla harfu tawakku, ngerti? Jadi boleh mengungkapkan dua, boleh la'alla huruf tawakku, boleh huruf taroji juga boleh. Wa nasbin dan nasab. Lianna asla ma'aniha, karena sungguhnya asal maknanya la'alla itu ataroji, taroji. Aslinya taroji emang gitu loh. Namun ada dalam kitab yang lebih besar namanya tawakku. Nah, gitu. Wa amron dan bermula lafaz amron itu ismuha, isimnya la'alla. Wa halikun dan bermula lafaz halikun, khobaruha itu khobarnya la'alla. Qala berpendapat siapa al-faqihi, Imam al-faqihi, walau abbaro bitawakkui, berkatanya begini, walau abbaro dan jikalau mengungkapkan siapa musonif bitawakkui dengan lafaz tawakku, ai bi an qala, isinya lau abbaro bitawakku, gambaran konkretnya ai bi an qala, tegasnya dengan bahwa berkata siapa musonif wala Allah litawakku walam yadkur, dan tidak menyebutkan siapa musonif at-tarojiyah pada lafaz at-taroji, lakana maka ada apa ibaratuhu aula itu lebih utama. Alasannya apa? Li'anna tawakku'a, karena sesungguhnya makna tawakku sodikun itu mengenai, maknanya sodikun maknanya asalnya benar, maksudnya beneri bihima dengan tawakku dan taroji, ngerti gak? Jadi kalau ini kritikan daripada al-faqihi. Kalau musonif ngomongnya tawakku aja udah cukup, karena tawakku mencakup tawakku ya taroji, nggak usah pakai mengucapkan lafaz taroji, ngerti? Jadi kan dua-duanya disebut lit taroji wa tawakkui. Nah, namanya orang kritik mah gampang, paham? Maka dikomentari oleh pensarah kitab wa aqulu, dan berpendapat siapa saya, ini Syekh Al-Ahjal, takbiruhu bitaroji, takbiruhu bermula ungkapannya musonif bitaroji dengan taroji, aula itu lebih utama. Nah, ini Syekh Al-Faqihi dibantah lagi oleh Syekh Ahjal loh. Biasa, paham kan? Orang ribut ilmu bantahnya pakai ilmu, jangan ribut ilmu. Kan balasnya kan pakai ilmu, kan hidup ilmu berarti. Jangan orang ribut nasab balasnya harusnya kan intrek, ngerti kan? Malah bukan makian-makian, bukan saling menghujat, nah itu nggak baik. Saling melaknat, nah itu malah dijauhkan dari rahmat Allah gitu loh. Li'annahu, karena sesungguhnya taroji itu aslu ma'aniha,
asal maknanya la'alla. Jadi la'alla itu maknanya banyak. Salah satunya itu adalah taroji. Nah ini kan keren nih perdebatan antara Imam Al-Faqihi kemudian dibela disanggah oleh Imam Al-Ahdal pengarang Al-Fawaqihul pengarang ya ini Al-Kawakibut Duriyah. Lo keren gitu loh. Wa azharuha dan bermula paling masyhurnya la'alla maknanya la'alla lakin kanal aula tak wa azharuha itu ataf kepada aslu ma'aniha wa azharuha dan paling masyhurnya ma'aniha lakin kana tetapi ada apa al aula yang lebih utama lahu bagi musannif at-ta'bira itu mengungkapkan bil isfaqi dengan lafaz al isfaq badalil tawakkui yang atau menjadi badal lafaz tawakku bi ayyakula gambarannya bahwasanya berkata siapa musannif wala alla litaraji yaitu lafaz wala alla litaraji wal isfaqi lakinnahu tetapinya ayyakula wala alla litaraji itu tabi'ah itu mengikuti apa la'alla litaraji wal isfaq urfal maghribati pada urufnya ulama-ulama maghrib. Ulama maghrib ya sekarang Al-Jazair itu maghrib zamannya maghribah. Tulis yang benar ntar kader dulu. Fi mu'allafatihim dalam karangan-karangan al-maghribah. Kala berpendapat siapa Ar-Ridho Imam Ar-Ridho faqadit torobat dan betul-betul butuh apa aqwaluhum ucapan-ucapannya al-maghribah fi la'alla di dalam la'alla al-waqi'ati yang terjatuh fi kalami dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala listikhalati tarakku bi ghairil mautsuqi karena mustahilnya menanti atau menunggu mengintip sesuatu yang tidak dijanjikan bi khusulihi dengan hasilnya sesuatu alaihi atas Allah Subhanahu wa taala. Faqala maka berkata siapa tadi Ar-Ridho ya fatoroba maka apa namanya wa abau ala wa Abu Ali fatoriba maka bingung siapa Ar-Ridho wa Abu Ali dan Imam Abu Ali makna ha'al itu gimana no? Setelah waw ada alifnya enggak? Fatoroba terusnya apa? Wa abu itu setelah wawunya ada alifnya enggak? Enggak ada. Nah, jadi wa fatoroba maka bingung siapa Ar-Ridho wa Abu Ali dan Abu Ali. Jadi bukan ya bisa diartikan apa namanya ittirab itu ya bisa diartikan bingung ya bisa diartikan inilah iyalah makna bermula maknanya la'alla itu at-ta'lil fa makna waf'alul khaira la'allakum turhamun maka bermula bisa juga toroba itu mantap itu juga bisa jadi maka bermula maknanya ayat waf'alul khaira dan melakukanlah siapa kalian semua al khaira pada kebaikan la'allakum supaya atau pasti kalian semua itu turhamuna maknanya turhamun yang jatuh setelah la'allakum turhamun aili turhamu supaya tegasnya supaya bahwa dirahmati siapa kalian semua wala yastaqimu dan tidaklah jejeg apa dzalika itulah Allah maknanya listikhalati taraku bi ghairil mauzuq fi qoulihi ta'ala wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib wa ma yudri
Wama dan bermula apakah itu yudri membuat tahu apa maka pada kamu la'alla sa'ata supaya apa hari kiamat itu qaribun dekat. Itla makna fi li ta'lil karena tidaklah ada makna di dalam ayat qauli ta'ala wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib itu li ta'lil. Apa sini perdebatan yang rumit, perlu penjelasan yang mendalam. Waqala ba'duhum dan berpendapat siapa ba'duhum sebagian ulama ia litahqiqi makna jumlah. Ia bermula la'alla ini maknanya luar biasa makanya belum saya tulis. Kalau ini kan udah tadi. Karena laita enggak sebanyak penjelasan la'alla. Itu litahqiqi. Tuh ini tahqiq. Kan kadang-kadang ada juga tahakkuk. Ngerti kan? Makanya ya yang antara dua qaf itu menentukan. Litahqiqi makna jumlah itu untuk menyatakan maknanya jumlah. Alati itu jumlah ba'da yang setelah la'alla. Wala yattaridu dan tidak berlaku apa dzalika itu litahqiqi makna jumlah fi qauli ta'ala dalam firman-Nya Allah Ta'ala la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. La'allahu supaya fulan itu yatadzakkaru menerima peringatan aw yakhsha atau takut. Oh la'allahu berarti Fir'aun supaya siapa Fir'aun itu yatadzakkaru menerima peringatan aw yakhsha atau takut. Islam yahsul karena tidak hasil min Fir'aun dari Fir'aun apa at-tadzakkur peringatan. Wa amma qauluhu dan adapun bermula ucapannya Fir'aun amantu annahu la ilaha illalladzi manat bihi banu Israil fataubatu yasin la makna tahtaha. Dan adapun bermula ucapannya Fir'aun yaitu pada ucapan amantu beriman siapa saya annau pada sesungguhnya kejadian la ilaha tidak ada jenisnya Tuhan itu mawujud illalladzi kecuali Tuhan amanat yang beriman bihi dengan alladzi siapa banu Israil fataubatu yasin maka itu tobat putus asa. La makna yang tidak ada makna itu mawujud tahtaha di bawah lais la Allah. Walau kana dan jikalau ada siapa Fir'aun tadzakuran itu ingat kepada Allah hakikian yang bangsa hakiki jawabnya lakobila maka akan menerima siapa Fir'aun minhu dari ya tobatnya ajakan tobatnya Nabi Musa. Walhaku dan bermula pendapat yang benar itu ma pendapat kola yang mengatakan pada ma siapa Sibawai Imam Sibawai. Wawan bermula ma kola Sibawai itu anar roja sesungguhnya roja itu taroji jangan keder ngerti kalau roja masulasi mujarot ya kan terambil dari roja yarju rojaan kalau taroji ya jadi taroja ya tarojian gak usah keder. Awil isfaq atau isfaq itu ya ta'alaku berkorelasi bertakluk bil mukhatabina atau bil mukhatabah ini boleh dengan dua mukhatab. Wa innama nasorna dan bahwasanya menolong siapa kita madhabahu pada madhab Imam Sibawai li'annal asla karena sungguhnya hukum asal fil kalimati di dalam kalimat itu Allah takhruja bahwasanya tidak keluar apa kalimat an maknaha dari maknanya kalimat bil kulliyati dengan totalitas dengan keseluruhan. Fala Allah maka bermula la'alla minhu kalimat la'alla minhu ta'ala dari Allah Ta'ala itu hamala mendorong apa la'alla minhu ta'ala lana bagi kita ala an-narjua atas bahwa mengharap siapa kita wa nasfaqo dan ya tegasnya mengharap siapa kita kama annal mufidata sebagaimana sesungguhnya perkara atau kalimat yang memberi faedah lisaki untuk keraguan-raguan idza waqat itu apabila terjatuh itu maknanya isfaq tadi itu ya yang atas tadi itu kan atofnya kepada khauf kan idza waqat apabila terjatuh apa la'alla fi kalami ta'ala dalam firman Allah Ta'ala kanat
maka ada apalah Allah itu litaskik menunjukkan mana keraguan. Wal ibham dan umum. La lisaki ta'ala anhu, tidak karena keraguannya ta'ala. La lisaki tidak untuk mana keraguan. Jadi bukan sesuatu yang dari Allah itu meragukan, bukan. Itu loh maksudnya. Ngerti kan? Ta'ala maha tinggi siapa Allah anhu dari syak. Kalau Allah mah enggak ragu. Ngerti maksudnya? Begitu loh. Wakila dan dikatakan apa yang kila innala Allah, sesungguhnya la Allah. Tajiu itu datang apa la Allah lil istifhami untuk mana istifham. Pertanyaan, takulu berkata siapa kamu la Allah zaitan muntolikun. Itu sama dengan maknanya hal huwa kadzalika. Apakah bermula Zaid itu kadzalika seperti itu, muntolik apa? Zahibun pergi, tulis kalau nggak bisa, kalau bengong. Ini tanggung dikit lagi. Wala ya takut jamu itu ntar baru saya tulis yang la Allah. Wa mim maji'iha, dan itu diantara datangnya la Allah lil istifhami untuk mana istifham atau bihi yang bangsa menjelek-jelekan. Qaulu ta'ala, bermula firman Allah Ta'ala. Ini bunyi ayatnya. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan menjadikan siapa Allah pada ucapan. Allah jadikan kalimatan pada kalimat baqiyatan yang utuh. Fi aqibihi dalam sesudahnya fulan. La'allahum supaya mereka itu yarji'una kembali siapa mereka. Qala berpendapat siapa Ibnu Anaqo wa qad ta'ti dan terkadang datang apa la'alla itu litahqiq wal wujub. Loh. Kan malah aneh, la'alla tapi maknanya tahqiq wal wujub. Tahqiq kan menyatakan sesuatu, wujub ya kan wajib. Kan? Kaqauli ta'ala seperti kaqauli sallallahu alaihi wasallam la'allallaha ittala'a ala ahli badrin. Pastilah siapa Allah itu ittala'a memandang melihat siapa Allah ala ahli badrin atas penduduk Badar, perang Badar itu maksudnya. Faqala maka berkata siapa Rasul i'malu ma syi'tum, berbuatlah kalian semua ma pada perbuatan syi'tum yang mengendaki siapa kalian semua. Qad ghufirat lakum, betul-betul telah diampuni. Faqad ghufirat lakum, maka betul-betul telah diampuni siapa lakum bagi kalian semua. Wa'lam, dan ketahuilah siapa kamu annau pada sesungguhnya kejadian la yu'ta tidak didatangkan apabila Allah illa fi syai' kecuali dalam sesuatu al mungkin. Maknanya mungkin ayil jaiz, yang menang, yang memungkinkan. Memungkinkan apa? Wuku'u terjadinya syai'. Wa qaulu fir'auna, dan bermula ucapan Fir'aun la'alli ablughul asbabas samawati wal ardh fa'attali'a ila ilahi Musa. La'alli supaya saya Fir'aun ablughu itu sampai siapa saya al asbaba pada semua sebab-sebab. Apa itu asbab samawati, yaitu pintu-pintu langit ila akhirih sampai akhirnya ayat. Jahila minhu au mikhra, apa itu? Mikhrafatun. Apa itu? Qalahu Ibnu Anaqo. Jahila itu bodoh siapa Fir'aun minhu dari kaulahu. Udah intinya gini, perhatikan nih. Tadi kan laita tadi mempunyai dua makna. Pertama apa? Ta'assuru husulihi, hasil tapi sulit. Yang kedua, nggak mungkin hasil. Nah, contohnya hasil tapi sulit, laitali malan fa'akut jadi.
Kan ya, udah ya. Ini udah masih ingat ya. Nah, sekarang pembahasan la'alla. La'alla itu kadang-kadang diartikan, kan makanya di situ kan ada dua nih pemahamannya, kan ada, dan pemahamannya tadi kan terjadi khilaf, bantah-bantahan kan antara pengarang kitab dengan pensarahnya, ya kan. Nah, kalau dalam kitab matan, patokan kita matannya aja dah. Wala ala litaroji, kalau taroji maknanya la Allah zaidan kok timun, kan gitu. Ini konsep makna dari apa? Taroji, ini sebenarnya taroji. Saya kasih alnya, at-taroji. Jadi kalau ada alnya, yaknya runtot. Kalau nggak ada alnya, begini tulisnya. Nah, ini loh. Terus yang kedua kan isfak. Isfak itu menghindar lah, menghindar dari kejahatan. Yaitu la'alla amron halikun. Sama-sama la'alla amron halikun. Nah, kalau di sini ini namanya isfak atau tawakku sih sebenarnya. Loh, apa itu tawakku? Ini perhatikan redaksinya. La'alla zaidan qajimun. Ini suatu harapan kedatangan Zaid, tapi kedatangan Zaid itu sangat diharapkan karena Zaid orang baik. Itu namanya taroji, mengharapkan sesuatu yang disukai. Dengerin udah nggak usah nulis. Kalau waktunya diterangin disimak dengan seenaknya. Contoh yang kedua, la'alla amron halikun. Itu kan supaya Amr itu hancur binasa. Kenapa? Karena Amr brengsek, Amr jahat. Nyambung nih. Nah, kalau Amr itu binasa, mati dah gampangannya, atau pindah minggat sekalian, dia umpamanya orangnya jahat, sukanya ngusilin orang lain, sukanya malakin orang lain, sukanya merugikan orang lain. Nah, itu namanya tawakku, yang paling ini bisa juga disebut dengan isfak. Nyambung nih. Nah, itu loh. Intinya di situ terlepas dari pro kontra antara makna taroji dengan tawakku. Kalau mengungkapkan tawakku dan lain sebagainya, nah itu kalian yang tadi udah dibaca panjang lebar, itu kalian deres sendiri, karena itu nggak bisa kalau saya gas, saya terangkan jebret, yang terjadi malah akalnya panas. Ya, tinggal besok dia tuh wala ya takut damu khobaru hadhil hurufi alaiha. Oke ya, berapa menit? Udah lumayan lah, 48 menit mah. Kalau bisa dimutolaah terus. Ini ngebut lah, mungkin besok ngaji ibu-ibu habis zuhur. Habis ngaji ibu-ibu kalau memang memungkinkan ya udah langsung gas. Ngaji terus biar cepet khatam lah. Lah masih 130, lah masih 125 halaman ini, ya kan? Ini aja udah 200 halaman lebih, 200 pertemuan maksudnya. Nah, iya kan? Kalau sampai 130, masya Allah. Oke ya, kita tutup bersama-sama dengan doa kifadul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.